Karena dia sudah di alam roh. Itulah yang saya maksud legenda. Lah keberadaan Nyi Roro Kidul waktu itu ada, Pak. Tapi bukan sekarang. Waktu itu ada lah, sekarang tinggal roh. Nah, gitu loh. Makanya siapa yang istilahnya itu memaksa roh itu datang, maka bentuknya akan berbeda-beda, Pak. masalah Nyai Roro Kidul atau Ratu Kidul itu kan banyak versi, Pak, yang menceritakan. Pada saat saya dulu, Pak, sekitar tahun 98 lah. Memang saya terus cenderung ke selatan, Pak. Jadi di Nyun Sewu datang Mbak Sumari, Mbak pilih pernah dengar. Datang. Sementara ini kalau dari nanti pirang Mbak Sumari ini sinten dan pendambalannya pun menapa? Alah, dia bukan anu, Pak, yang ngelono, Pak. Namun jalan aja pekerjaannya. Dan kebetulan memang banyak, Pak, orang laku yang bilang. Maaf ya, pada saat itu 98 saya cenderung masih muda lah, Pak, ya, masih 40 ya. Kalau sekarang 66 sudah. Sampai ada yang bilang, kalau bisa ketemu Mbak Sumari, wis untung-untungnya wong. Wis ta. Kono iso lah. Di sini. Pak. Kon jalan nggih. Ya, jalan mari. Padahal memang, Pak, kalau secara umum tidak ada sesuatu di luar rencana Tuhan. Nih, pertemuan kita pun ini sudah diatur, Pak. Bahwa kamu saat ini, besok, tanggal itu bisa ketemu, sekalipun saya sudah tangguh, Pak. WA nyuwun alamat itu loh, Pak. Nah, tapi belum ada kesempatan, ya saya belum bisa sampai sini. Nah, kembali ke cerita Mbak Sumari. Kurang lebihnya begini. Saya tahu, wong Ibu Ratu ini lah nang kene. Ibu Ratu gak tahu marani wong. Lah wong sing marani. Nah, njaluk apa ae nek Ibu Ratu berkenan memberi. Nah, ya diberi. Jadi ada yang beranggapan itu racun. Nah, suatu misal, Pak. Ya benar. Apa racun itu gak perlu. Sedangkan untuk pembunuh hama itu juga butuh racun, insektisida. Cuman, nah ini ada cumanya, Pak. Sekalipun itu racun, kamu kalau bisa menempatkan dia di tempat yang aman, ya aman. Artinya wis iku racun ya cek ndur lemari, benar iki lah. Dan iku racun. Terus sembarangan. Ya, totalan ya, membunuh. Nah, ngoten lho. Nah, jadi, Pak, ya. Nah, ini versi-versi ya, antara yang Darno ngendikan legenda, ataukah ini memang ada visi? Karena kalau saya membaca di salah satu buku, dia adalah dulunya loh, Pak, Putri Kandida. Kalau nggak salah loh, Pak, putra dari Selir Bandung Sunda apa, Pak? Prabu Siliwangi. Karena dia terkena penyakit gatal, Pak, gudik itu. Memang versi kata, Pak. Mohon jangan lanjut. Nah, gitu. Dia sampai ke selatan. Nah, jadi kalau mungkin daerah sana, daerah ini, Pak Nji, tua itu halian. Saya sering ke sana kok. Nah, jadi artinya itu memang ada. Itu versi loh, Pak Nji. Versi. Jadi itu ada juga atas penyenangan mengendikan itu hanya legenda. Jadi memang dan banyak lagi versi-versinya. Jadi kalau Mbak Sumari bilang, lah memang orangnya anu, Pak, nyun sewu, Mbak Sumari itu sewantai, Pak. Waktu saya sampai jengkel. Dari wong pinter rokok.
Aku ini puluhan tahun nang kene. Iya. Gak tau roh kok jenenge ratu kidul iku piye lah. Bingung banget. Tapi kebetulan Pak nyun saya. Mbah. Piye, Mbah? Aku gak melok poso, Mbah. Poso kok mewah. Poso dilakoni ae. Bagus. Makanya saya bilang. Dan saya dibiarkan namanya anak muda Pak ya. Malam Pak, jam 12 ya, enggak lah, setengah 12. Terus saya keling-keling, yang saya di tepi laut. Iya. Angin kenyuah dingin perut Pak. Mbah luwe Mbah. Jadi kegelapan Pak. Iya. Mungkin dia bisa melirik Pak ke saya. Saya lihat saya iki ngomong laku wah kayak lu iki kok ngomong sambat. Tahu? Nggih. Mbah, luwe Mbah, pokoknya luwe Mbah. Wis kowe jadian Pak nyun sewu untuk mengkaburkan dia orang laku. Nggih. Dia seperti kita. Dia bekerja jualan nyun sewu kalau di pinggir pantai rekreasi kan wonten warung-warung. Nggih, nggih. Jual munte itu loh Pak. Nggih. Saking kerang ini loh Pak. Nggih, nggih. Bisa ngeliwat. Bisa Mbak. Nyun sewu, saya cenderung bahasa banyak mboten basa ndak. Monggo, yang penting saya sama Mbak Sumari itu ya kejawen aja apa Jongoko. Mbah, ya so akrab Pak. Wong murid ya bukan ya, putra wayah bukan gitu ya. Saya ngeliwat. Dan masih jadi. Mbah, lawe apa Mbah? Loh, aku untuk sego wis untung-untungan kok. Takon lahu. Nggih. Mati kok. Wis ketemu nyol nasi liwet. Kayak ono kecap di tusen. Loh, Bapak ngendikan melalui tusen kan berarti kecap itu sudah habis. Sudah habis nggih. Iya. Nggih. Nah, boleh no tambah sumbu warang ngono lho. Wong tua apa arek enem kok ngomong wong tua. Tapi baik Pak, nyun sewu sarung ya, pakai sarung. Dia di pantai. Itu kan pantai itu nyun sewu aja Pak. Iya. Ini loh Pak, nggak masuk akal. Iya. Jadi maju Pak. Ya ini pas belum gini-gini kan Pak. Tangan nih Pak. Tahu Pak? Lobster. Saya nggak masuk akalnya karena tahun 98 kan saya resesi dulu Pak. Saya sampai ke Perigi Pak cari ikan. Punya kapal, artinya kapal nelayan. Iya, jadi saya kongsi lah sama temennya. Jadi saya tahu Pak, lobster itu diambil dengan nyun sewu kedalaman 400-500 meter belum tentu dapat. Nggih. Bisa dibayangkan lobster hanya begini 10-10 menit. Namanya muda. Mbah, rapalannya apa Mbah? Terus yang saya tanyakan Pak, kesimpulan dari cerita itu tadi apa yang ditanyakan? Makanya kan kalau maksud nggih. Seperti Mbak Sumari yang sekasih atau dia menipu saya pura-pura tidak pernah menemui. Apakah dia menemui? Nah, engkang berikutan sebenarnya ini legenda atau sesungguhnya kok banyak versi menurut Mbak Darno bagaimana? Niki kula jawab ya. Keng napa kula kok ngomong legenda? Bukankah apa yang kita percayai ini tinggal legenda, Pak? Jadi nggak ada legenda kalau nggak ada kenyataan. Jadi berawal dari kenyataan maka dia jadilah cerita. Lah kenyataan itu sudah kembali ke Sangkan Paranidumadi. Dari 4 unsur yang sudah kembali ke alamnya, maka dia tidak akan menampakkan wujudnya. Kecuali kalau kita itu
bersungguh-sungguh untuk merekayasa otak dan pikiran kita untuk membayangkan seperti apa, maka otak yang kiri kita akan menampakkan wujud yang seperti kita bayangkan. Gitu. Karena dia sudah di alam roh. Itulah yang saya maksud legenda. Lah keberadaannya Roro Kidul waktu itu ada, Pak. Tapi bukan sekarang. Waktu itu ada lah, sekarang tinggal roh. Gitu loh. Makanya siapa yang istilahnya itu memaksa roh itu datang, maka bentuknya akan berbeda-beda, Pak. Sesuai versinya orang itu masing-masing. Gitu. Seperti Bandung Bondowoso. Makanya kalau ada orang ngomong Bandung Bondowoso itu legenda, benar, memang sekarang Bandung Bondowoso sudah kembali ke asalnya kok, sudah kembali ke alamnya kok. Sebab kalau pengetahuan legenda untuk urusan sekolah, Pak, ya, itu kan hanya cerita rakyat fiksi semata, hanya karangan. Ya itu versi lain, Pak. Contohnya Kancil nyolong timun. Nah seperti itu. Saya berpegang pada legenda. Legenda itu kan hanya cerita rakyat. Artinya yang di setiap daerah pasti mempunyai legenda masing-masing. Jadi seperti Batu Daun. Makanya di saat mendengar legenda itu harus paham. Kalau di dalam bahasa agama, itu agama mana? Asbabun nuzul, Pak. Sebab dari legenda itu. Ngoten. Kok legenda ini ada? Yang dibicarakan legenda tentang apa? Cerita tentang apa? Cerita tentang leluhur, tentang orang-orang yang mempunyai kelebihan di atas rata-rata. Apakah cerita itu hiburan? Nah, dua-duanya itu cerita, Pak. Tapi karena bahasa nasional itu kalau ngomong cerita kok sawangane dinasionalkanlah itu menjadi bahasa legenda. Yang paling tersohor di Bojonegoro tentang Prabu Angling Darmo. Karena itu ada yang mengatakan legenda, maka orang-orang itu akhirnya memanfaatkan kata-kata legenda itu. Jadi kalau ngomong itu hanya sekedar legenda, tapi diartikan legenda itu tidak ada kenyataannya. Padahal itu kenyataannya ada dulunya. Sekarang itu tinggal mengenang ceritanya. Itu loh. Pernah terjadi beneran. Makanya apa yang ada di Jawa, di Nusantara ini semuanya itu ada ceritanya. Lah orang-orang yang membawa cerita ke sini itulah yang sulit untuk dipertanggungjawabkan asal mulanya itu loh, Pak. Jadi yang saya bicarakan dari tadi, kita itu harus mempercayai apa yang ada di sini, tapi jangan mempercayai cerita-cerita yang sulit untuk dicari kebenarannya. Dan niku, jadi nek ngomong legenda niki janurane banyak, Pak. Masih masuk konten? Masih. Nah ini masalahnya, Pak, karena masih masuk konten, Pak. Makanya jangan cerita panjang-panjang. Nah itu jawaban itu piye lah aku jawab ke ketewan. Gitu. Nih masuk, Pak. Saya enggak ini. Ya tadi nanti bisa diulas lagi tentang apa yang saya maksud legenda itu. Itu. Jadi manusia itu diberi akal dua, Pak. Yang satu akal nyata, yang satu akal halusinasi. Gitu. Dan dua-duanya itu harus berimbang, Pak. Kalau nggak imbang, akhirnya kita semua tidak kita percaya. Ini ku jawaban sementara ya. Memang secara logika untuk semuanya yang paling baik itu seimbang. Seimbang, harus imbang. Makanya tadi loh, Pak. Ya, ada apa? Ada dua metode. Hidup ini untuk makan, apakah makan itu untuk hidup? Kalau dipikir secara logika ya dua-duanya sama. Tapi kan kita bisa memilih, Pak. Kita itu mengedepankan yang makan untuk hidup apa hidup untuk makan. Makan artinya bukan nasi. Kalau berarti makan artinya nasi atau apa itu? Snack dan lain sebagainya. Nah kalau bagi orang yang pikirannya dangkal mengartikan begitu, tapi bagi orang yang sudah luas pikirannya, makan itu bukan berarti nasi saja. Ini kan bahasa-bahasa filosof.
sebenarnya yang dipakai metode untuk menyampaikan ajaran Jawa itu. Makanya di sini tuh selalu saya jabarkan apa yang saya sampaikan awal, nanti saya ulas kembali, artinya begini. Dan yang dimaksud yang saya sampaikan itu begini loh. Nah, kebetulan jenengan begini pertengahan Pak, jadi orang ngerti awalnya. Oh iya. Sorry. Awalnya ini pun kalau bahas Pak, berhubung jenengan tekoni tengah-tengahan, jadi sing cerita awal pun hilang, jenengan tambah cerita baru. Anu Pak, sebetulnya lewat jalan rayanya. Nggih. Itu lancar Pak. Nggih. Melebetipun itu masuk kiri itu. Mulai terus belok kanan. Anu mriko. Lah nggih mesine mriki mesine Gambar Putih. Balik desa. Oh, mubeng-mubeng malah nggih. Wonten niku. Oh niku daerah kula Bu. Niki mau mlebetno radosan niki alit niku celake bal desa niku. Nggih. Niku mau radosan alit-alit. Jalan raya niku mboten sampai 400 meter saking mriki. Lah saking mriko 1 kilo lebih. Ngoten. Nggih. Dadi niki jenengan medal nganan ngiri nganan pun jalan raya. Google Map niku lagi. Ya, untuk sementara kita sudahi ya. Karena juga durasinya sudah panjang. Bukan semoga kita semua diberikan pemahaman dan kita selalu diberikan kesehatan dan kita berpegang teguh dengan pendirian kita ya, sesuai kali dawuh Kanjeng yang Semar atau Sabdo Palon Nolotunggo. Jadi apa yang kita ucapkan, kita harus paling tidak mempertanggungan dengan perilaku. Yang Semar melihat sesuatu itu kita jangan gampang heranan, tapi dalam hati kita jangan pernah kita terlena dengan apa yang kita lihat. Nah semoga kita, semoga ini bahasa gak jelas gitu. Kita semuanya diberikan pemikiran yang cerah, kita diberikan kesehatan, kesehatan juga penopang tentang kecerahan pikir itu. Yang penting kita semua diberikan sehat untuk keluarga, untuk diri kita sendiri, utamanya untuk bangsa dan negara ini. Dan karena ini sudah masuk di dalam bulan Agustus, yaitu bulan hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita ucapkan Dirgahayu untuk Indonesia, jaya selalu bangsa dan negaraku, dan negara kita selalu aman, damai, tentram dengan beragam agama, kapitayan, kepercayaan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, salam kita selalu salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Jagung Dumadi. Rahayu.